Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Hairunisa. Saya akan menjelaskan mengenai video 1 tentang bimba, yaitu pertanyaan yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran lahirnya kata bimba. Yang saya pahami itu bimba itu bimbingan minat belajar anak. Jadi MBA-nya itu besar. Bimba ini fokus kepada minat belajarnya, bukan fokus kepada hasilnya, hasil yang dicapai, tetapi kepada minat belajar anak. Nah, dasar pemikiran lahirnya kata bimba itu, yang pertama, mitos belajar adalah beban, karena banyak di kalangan kita yang menganggap bahwa belajar ini beban nih gitu, jadi bikin pusing gitu. Nah, yang kedua itu ada biaya pendidikan yang relatif mahal. Yang ketiga itu dampak negatif dari media elektronik, ya misalkan pornografi atau game gitu, game-game yang kontennya itu bukan untuk edukasi tapi buat permainan, hanya sekedar hiburan. Itu bisa menjadi dampak negatif kalau si anak itu terus-terusan bermain, tidak ada manajemen waktu yang baik. Nah, selain itu masa golden age atau critical period. Nah, masa golden age ini rentang usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di masa 0 sampai 6 tahun ini atau disebut dengan masa usia dini, di mana 60% informasi anak tersebut akan diserap dan akan terbawa hingga dewasa kelak. Nah, kalau critical period itu apa sih? Critical period itu ketika si anak itu memberikan semua masukan informasi dari luar tanpa ada filternya atau penyaringnya, baik negatif atau yang positif. Jadi apa yang dia dengar, lihat itu akan terserap semua tanpa disaring. Seperti itu pada masa critical period. Lalu jelaskan konsep kebahagiaan dengan konsep pembelajar. Maksudnya itu konsep pembelajar itu apabila manusia itu senang belajar, suka belajar, pokoknya itu tidak mudah bosan dalam belajar. Sehingga ketika kita sudah senang belajar, maka otomatis kita juga bahagia gitu. Di otak juga merasakan kebahagiaan. Kalau kita melakukan aktivitas, pastinya kita bahagia kan. Kalau misalkan aktivitas itu kita sukai, seperti itu. Yang ketiga ini, apa yang sahabat pahami tentang 7 nilai dasar bimba. Yang saya pahami serta jelaskan maknanya ya. Yang saya pahami itu, yang pertama, bahwa bimba harus penuhnya menyenangkan atau fun learning. Maksudnya pembelajaran di bimba ini harus menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena anak-anak ini dia kan prosesnya masih bermain ya. Nah, ketika pendidikan itu dilakukan secara bermain sambil belajar, maka anak itu akan senang dan tidak mudah bosan dalam belajar. Yang kedua itu bahwa setiap anak adalah anugerah yang diberikan
kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan oleh setiap orang dewasa, yaitu maksudnya bahwa kita nih anak-anak itu diciptakan anugerah gitu. Dan kenapa diamanahkan oleh setiap orang dewasa? Karena nantinya anak-anak tersebut akan menjadi generasi di kemudian hari. Nah, kenapa diamanahkan ke setiap orang dewasa? Karena kan orang dewasa istilahnya udah memiliki pengetahuan yang banyak, pengalaman yang banyak, maka sebaiknya si orang dewasa tersebut memberikan hal-hal yang positif untuk anak-anak di negara kita ini, agar membangun generasi yang baik yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan harus dilakukan menyenangkan, yang merupakan syarat mutlak yang harus diwujudkan sepanjang masa. Yaitu tadi, pokoknya tuh pendidikan tuh dilakukan secara menyenangkan. Menyenangkannya itu tadi bisa bermain sambil belajar. Jadi anak-anak nantinya dia bisa menerapkan pembelajaran itu dan tidak mudah bosan gitu dalam belajar. Itu yang keempat, bahwa pendidikan dilakukan secara bertahap atau small step system melalui pendekatan individual atau individual system yang merupakan proses belajar yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Maksudnya itu pendidikan ini dilakukan secara bertahap kan, gak bisa yang namanya anak-anak langsung diberikan materi gitu. Abis itu materi yang berat kan gak bisa, pasti dimulai dari awalnya dulu. Pertama dari, kalau di Bimba ini dia bisa dari pelafalan huruf vokal, misalnya mama gitu, bisa dari situ. Bisa juga dari lagu Bimba seperti itu. Terus pokoknya dia bertahap deh, bisa juga dari pokoknya dia tuh pertama kan melakukan 5S dulu ya. Pokoknya abis itu buat anak perhatian kepada si gurunya ya. Habis itu pokoknya gurunya tuh berbagai macam cara membujuk yang tadinya dia tidak suka belajar bisa menjadi suka belajar, bahkan dia bisa kecanduan akan belajar. Itu apa sih yang menjadi goals terbesar di Bimba ini, supaya anak itu tetap minat dalam belajar. Nah, kenapa pendekatan individual system? Karena dengan biasanya kalau misalkan kita pembelajaran nih dilakukan tapi tidak melakukan pendekatan individual kepada anaknya, biasanya hasilnya tuh kurang maksimal dibandingkan dengan kita melakukan pendekatan secara kepada anaknya sendiri. Karena dengan pendekatan individual itu kita jadi dapat memahami karakter anak, memahami potensi atau kemampuan yang dimiliki anak. Terus kita juga bisa memberikan motivasi agar dia tetap semangat terus dalam belajar. Seperti itu, sehingga nantinya proses tujuan di Bimba ini anak itu bisa menjadi anak yang suka belajar, sehingga menumbuhkan minat belajar yang terus sampai sepanjang hayat, seperti itu. Nah, yang ketiga ini, yang kelima,
bahwa Bimba merupakan hak anak yang sekaligus kewajiban bagi setiap orang dewasa. Nah, mengapa hak anak? Ya karena itu Bimba tadi, bimbingan minat belajar anak, ya kan, yang dimana hak anak itu dilindungi, hak anak itu disayangi, dikasihi, dan itu bermain sambil belajar itu juga merupakan hak anak, seperti itu. Yang orang dewasa itu memberikan hak anak tersebut gitu. Terus yang keenam, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa belajar secara mandiri sepanjang hayat. Maksudnya apa belajar sepanjang hayat? Bahwa kita tuh tidak boleh berhenti belajar meskipun masih kecil atau sudah dewasa sekalipun atau sudah tua sekalipun, kita itu tidak boleh berhenti dalam belajar. Seperti pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Maksudnya kita itu tidak boleh berhenti dalam belajar, seperti itu. Nah, selain itu, kenapa tidak boleh berhenti dalam belajar? Ya itu tadi, kita bisa dapat memahami masalah misalkan yang kita hadapi, terus bisa juga fokus menyelesaikan masalah dengan solusi, seperti itu. Yang ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa mensosialisasikan kebimbaan kepada setiap anggota masyarakat. Maksudnya ya itu tadi, setiap anggota komunitas Bimba kayak misalkan relawan, kepala Bimba gitu, itu senantiasa kayak misalkan mempromosikan tentang Bimba ini. Ya kan, kita sebagai anggota dari komunitas Bimba ini pastinya kita mau nih untuk mengajak masyarakat agar anak-anaknya bisa melakukan atau menempuh pendidikan di Bimba gitu. Jadi melakukan promosi seperti itu. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.